ini apa slender elemen ya. Jadi yang waktu dites kelangsingan entah flange-nya atau webnya itu tadi ada yang masuk ke kategori slender ya. Gitu. Nah kalau perilakunya sama seperti waktu di lentur yang lalu. Kalau saya punya elemen tekan yang profilnya begini, I misalnya, white flank, lalu ditekan, jadi seluruh penampangnya tekan. Kalau flange-nya misalnya masuk kategori slender, akibat gaya tekan itu dia bisa mengalami buckling ke arah lateralnya sendiri. Ya. Jadi ditekannya ke arah dalam papan tulis seperti ini, tapi nanti membengkoknya ke sana, gitu, misalnya. Atau yang ini, gitu. Gitu. Ya. Jadi ada buckling ke arah luar dari masing-masing ini. Atau kalau yang slender itu webnya, dia bucklingnya di situ ya, ke arah sini. Gitu. Untuk penampang white flank, umumnya yang sampai slender itu ini, yang flange-nya ya. Kalau web yang ada di tabel itu semuanya memenuhi non-slender. Hanya kalau buat sendiri atau build up, baru ada kemungkinan non-slendernya untuk web ya. Jadi kalau kita gunakan profil-profil yang ada di tabel, yang ada pangkat C itu, yang apa? Bukan pangkat, catatan kaki C di belakang namanya, itu memiliki flange yang masuk kategori non-slender ya. Jadi perlu masuk kategori slender, maaf. Perlu dicek lokal bucklingnya. Sedangkan yang webnya semuanya mestinya memenuhi. Nah, ketentuannya untuk penampang yang slender itu PN-nya diganti dengan ininya tetap F kritis, tapi pengalinya adalah A efektif. Ini muncul lagi A efektif nih. Tanpa ada A neto, AN tidak ada, tapi langsung A efektif. Nah, A efektif itu adalah kalau penampangnya slender, kalau ini slender, misalnya ya, bagian flange-nya, yang lainnya enggak gitu misalnya. Nah, yang slender ini, yang tadinya lebarnya disebut B, diganti menjadi B efektif ya. Jadi kayak dikurangi lah gitu ya. Luasnya seperti dikurangi dari lebarnya B jadi B efektif. Dan nilainya ini ada formulanya ya. Jadi nanti tinggal mengikuti tabel-tabel aja. Prinsipnya dulu saja ya. Jadi kalau ada flange yang slender, lebarnya ini enggak segini lagi dianggapnya, tapi diganti dengan BE. Kalau webnya yang enggak slender, sama aja ya. Ini webnya, ini flange tadi ya. Yang slender. Kalau ini web yang juga slender, langsing. B itu yang ini ya, karena lebar itu seperti ini ya. Tebal itu yang ini. Ininya B atau sebelumnya H gitu ya namanya ya. Tinggi webnya. Ini yang diganti menjadi B ekuivalen BE ya. Jadi tidak setinggi ini dianggap webnya, tapi berkurang untuk perhitungan A efektif ya. Jadi dengan demikian luasnya AE itu secara umum bisa ditulis begini. AE itu adalah agros awalnya, masih utuh ya, penampang masih utuh. Kemudian dikurangi penjumlahan dari seluruh komponen yang slender. Jadi kalau flange atas slender, bawah pasti juga slender ya, sama karena simetris. Ada dua, artinya pengurangannya. Nah, pengurangannya itu adalah tadinya lebarnya B, sekarang lebarnya BE. Ini pengurangannya ya. Terus dikalikan dengan tebal masing-masing. T-nya itu tebalnya masing-masing elemen ini. Oke, jadi secara umum formulanya begini. Ini untuk
setiap komponen penampang yang slender ya. Penjumlahan itu di situ. Lebarnya yang aktual dikurangi lebar efektif yang harus dihitung, itu pengurangannya ya, kalikan dengan tebalnya, dikurangkan dari luas penampang utuhnya. Nah, ketentuannya ini cukup panjang formulanya. Saya salinkan aja lah. Ya, kita punya waktu. Saya salin aja di sini. Formulanya nggak panjang, cuman ngitungnya berurutan satu-satu gitu. Nah, nanti kita lihat di IEC-nya, yang di sini saya tulis dulu aja. Jadi ini kan berlaku untuk yang slender, tapi slendernya pun dibatasi ya. Pertama, kalau lambda ini yang tadi yang B per 2TF atau H per TW ini ya, yang kita bandingkan dengan berapa tadi, 0,56 akar E per F field. Kalau dia flange dan 1,49 satunya lagi kalau dia web. Kalau nilainya kurang dari lambda R itu ada ininya tadi ya, yang batasannya tadi itu 1,49 kali sekian itu dikalikan akar F yield per F kritis. Nah, jadi ini F kritisnya udah harus ngitung dulu. Itu ini B efektifnya balik lagi ke B. Jadi meskipun dibatasi antara non slender dan slender, ternyata rule-nya nggak persis di batas itu ya. Yang masuk slender pun selama masih masuk ke sini balik lagi. BE-nya sama dengan B, artinya tidak ada pengurangan. Agros lagi. Jadi ya yang bikin aturan tuh begini ya, kita harus ngikuti ya. Jadi nggak perlu ada reduksi. Kalau lebih besar, kalau lambdanya lebih besar daripada lambda R akar ini, baru ada reduksi. Nah, formulanya itu BE sama dengan B lebar awal 1 kurang C1. Nah, ini ada parameter C1 yang Anda harus lihat atau Anda harus hitung. C1-nya kalikan akar FEL dibagi dengan FCR. Nah, gitu. Tutup kurung. Kalikan lagi akar, masih muat ya? Ya, masih ada. Ini harus saya garis dulu batasnya di mana nih. Sini batasnya ya. Ya. FEL, F indeks EL ini ya. EL begitu dibagi dengan FCR lagi. Jadi tegangan kritis harus dihitung terlebih dahulu pakai cara yang sama. Kemudian FEL ini ada formulanya, C1 ada tabelnya ya. C1 ini dari tabel berapa nih? E71 ya. Nanti kita lihat aja. E7.1 nilainya ya. Kemudian FEL itu nilainya adalah C2, nah, ada konstanta lagi. Kemudian lambda R yang tadi, yang batasan itu dibagi dengan lambda yang ini, angka kelangsingannya ini dikalikan dengan F yield. Sedangkan C2-nya sendiri masih ada formula lanjutannya. 1 dikurangi akar 1 kurang 4C1 semua dibagi dengan 2C1. Ini mirip persamaan kuadrat sepertinya ya. Persamaan kuadrat, solusi dari persamaan kuadrat mirip. Ya, tapi kita ngikut aja lah ya. Oke, ini formulanya ini, tapi nilainya juga ada. Karena C1 ada tabelnya, dan ini fungsi C1, di tabel E7 ini nilai C1 dan C2 ada sekalian. Karena ini kan C2 hanya fungsi dari C1. Ya, jadi rule-nya begini, dan ini
yang perlu kita hitung itu BE ini pengurangan lebarnya. Tapi untuk hitung BE perlu C1, perlu FEL, perlu C2. Ya. Nah, kita lihat di ISC-nya dulu sebentar, tabel E71. ISC tabel E71. Ini E7. Jadi local block link itu members with slender element ya. Nah, ketentuannya ada di E7. Ini yang barusan formula yang kita tuliskan. Yang saya tuliskan tadi E72 dan E73 ini. Nah, tabelnya itu ini. Kalau Stefan element web ini artinya ya. Kecuali web dari ini. Square and rectangular HSS. HSS itu hollow structural steel ya. Jadi ini bagian penampang yang hollow atau bolong seperti pipa tapi yang kotak bentuknya ya. Square atau rectangular itu masuk yang B ya karena ini dikecualikan dari yang nomor A ya. Jadi ini webnya kalau white flank yang webnya masuk ini C1-nya 0,18, C2-nya 1,31. Kalau yang ini masuknya ini untuk web dari hollow ya. Ini wall semuanya ya web dan flange. Terus sisanya yang nggak masuk A dan B itu ke C ini. Nilai C1 dan C2-nya. Formula lainnya tinggal mengikuti di sini. Ini kalau HSS ya. Kalau pipa karena pipa itu nggak ada lebarnya ya, yang adanya diameter jadi ada formula lain round HSS ini ya. Begitu. Nah, kenapa hanya yang ini yang diatur? Karena kalau mengikuti enggak ini semua ya. Ini semua kecuali round HSS ya. Saya pikir ini HSS saja. Jadi nomor 1 ini untuk semua elemen kecuali pipa. Yang pipa ada aturan sendiri di sini. Baik, kita cobakan contohnya saja.